nutrisi juga, memelihara suhu tubuh, proteksi. Karena kan darah itu sendiri kan ada sistem darah putih yang fungsinya untuk mediator inflamasi di dalam tubuh, dan di sini ada juga fungsi dari vasokonstriktor untuk upper pH. Nah, kita mulai tentang core-nya. Core itu berasal dari bahasa Yunani ya. Itu nanti yang dia disebut kardia, ya kan? Yang fungsi utamanya itu dia adalah memompa darah ke seluruh jaringan tubuh. Nah, sebanyak sekitar 5 liter per menit, atau kurang lebih itu sekitar 15.000 liter per hari. Nah, gimana sih caranya core itu memompa darah? Ya, memompanya itu menggunakan kontraksi atau berdirinya core, gitu kan. Nah, untuk 14.000 liter per hari itu kisaran antara 100.000 kali per hari unitnya. Nah, ilmu yang mempelajari core itu sendiri disebut kardiologi. Itu kenapa dokter spesialis penyakit spesialis jantung itu sering disebut sebagai kardiolog, gitu ya. Nah, sebelum kita belajar tentang core, kita harus tahu tentang lokasi dan ukuran core itu sendiri. Lokasinya di mana sih core? Jadi core itu terletak di mediastinum medius. Mediastinum itu adalah ruangan khayalan yang terdapat di dalam rongga torak ya. Nanti ada 4: mediastinum superior, medius, ya kan, anterior dan posterior. Itu seperti itu. Nah, itu yang untuk core dia letaknya di mediastinum yang medius. Core itu sendiri, ini kan di sini kan terlihat ada bungkusnya yang berwarna kuning ini. Nanti dia akan dibungkus atau dilindungi oleh yang namanya itu perikardium. Ya kan, ukuran core itu sendiri itu sekisaran 12 kali 9 kali 6 cm kubik, ya kan. Itu kalau umpamanya boleh itu sekisaran kepalan tangan kita. Jadi setiap orang itu kepalan tangannya seberapa ya, berarti core-nya itu kalau normalnya ya ukurannya sekitar itu. Nah, untuk beratnya, untuk pada laki-laki itu 300 gram, untuk pada wanita itu 250 gram. Jadi untuk pada laki-laki dia lebih besar daripada yang perempuan. Itu seperti itu. Nah, core itu letaknya terfiksir ya di mediastinum media. Itu dikarenakan ada pengikatnya. Pengikatnya itu ada 4, itu tergantung dilekatkan di mananya, gitu ya. Ada 4 tempat perlekatan, itu ada di korpus, di proses simpus deus, ya kan, terus di diafragma, dan di vertebrae atau tulang belakang. Nah, untuk di corpus sternum itu nanti dia ada ligamentum sternopericardiaca. Di proses simpus deus sternum juga itu nanti ada juga ligamentum sipopericardiaca. Sedangkan untuk di diafragma itu ada pericardiacophrenica. Dan di vertebrae itu nanti ada vertebral pericardiaca. Jadi cuma yang namanya yang awalannya perikardium itu cuma yang di diafragma ya. Jadi yang lainnya perikardiumnya dia di belakang. Nanti dia melekatnya itu di perikardium, itu nanti di perikardium yang fibrosumnya atau perikardium yang keluar. Di perikardium itu ada 3 lapisan, perikardium fibrosum, terus ada perikardium serosum. Nah, sedangkan serosum itu nanti ada 2, serosum yang parietalis sama yang visceralis. Nah, yang untuk perikardiakum yang serosum, yang untuk visceralis itu disebut juga epikardium atau bagian terluar daripada kulit jantung atau lapisan jantung. Itu nanti ada 3, ya kan, ada epikardium, ada miokardium, ada endokardium. Nah, ini contoh. Jadi kalau ada soal seperti ini, ya kan, saya tunjuk organnya, ya kan. Pelekatan daerah yang ditunjuk ke bagian posterior atau dari sternum itu melalui. Jadi kalau soal jawaban ini berarti nanti jawabannya ada 2. Oke. Ada ligamentum sternopericardiaca sama sipopericardiaca. Gitu ya. Nah, tetapi kalau saya lebih spesifik nunjuknya itu soalnya itu ke bagian corpus sternum,
Maka nanti jawabannya cukup satu, perikardiaka. Atau mungkin nanti kalau saya ke prosesus sifoideus daripada sternum, ya nanti berarti perikardiaka. Jadi nanti saya minta tolong kalau semuanya waktu responsi lebih jeli untuk baca soalnya dulu, jangan keburu-buru lihat repotnya, aduh ini apa jawabannya ya, ini soalnya tanya apa ya gitu ya. Jadi baca dulu soalnya baik-baik, diresapi lah. Jadi kira-kira soalnya itu nanti mau tanya apa, baru kalian jawab gitu ya. Soalnya seringnya kalian itu keburu-buru untuk pengen buru-buru jawab gitu loh, seperti itu tanpa melihat soalnya dulu. Jadi tolong dicermatin baik-baik soalnya. Nah ini yang aku bilang daripada kayalan tadi ya. Jadi ada mediastinum anterior, ya kan, media superior sama posterior. Nanti untuk yang mediastinum itu ada organ tersendiri. Jadi contoh kalau medium, ya berarti ini jantung. Kalau contoh yang untuk posterior, oh ini ada esophagus, seperti itu. Ini ya, jadi konten itu isinya juga. Isinya. Oke, saya lanjut. Nah, jantung itu sendiri itu nanti dia akan bisa diproyeksikan ke dalam dinding torak atau di luar atau dada. Ya kan, nanti kita bisa ngecek pembesaran dari jantung atau ukuran jantung itu melalui pemeriksaan fisik ya kan, menggunakan perkusi ya. Jadi nanti kita perkusi ya kan dari linea mid clavicularis di septum intercostalis yang kedua sampai kelima ya kan, kita kan hampir sama kan itu kan caranya. Dari linea mid clavicularis dari lateral kamu perkusi ke arah medial, nanti kita cek perubahan suaranya dari perubahan suara sonor atau suara paru nanti ke pekak itu, seperti itu. Nah nanti kita bakal tahu oh batas jantung kanan atas itu di mana, kiri atas itu di mana, kanan bawah itu di mana, dan kiri bawah itu di mana. Nah sebenarnya jantung itu hampir mirip ya. Jadi contoh untuk yang kanan atas itu dia di SIC 2 linea parasternalis dextra, sedangkan untuk yang di kiri atas itu di SIC 2 linea parasternalis yang sinistra. Jadi hampir mirip ya. Nah kalau yang di kanan bawah itu juga hampir mirip sama yang kanan atas, yaitu di SIC 4 linea parasternalis. Yang beda kan cuma SIC-nya saja. Ya, yang beda itu nanti di kiri bawahnya. Kiri bawah itu nanti ada dua referensi ya, bisa SIC 4, bisa SIC 5, atau mungkin kamu tulis dua-duanya seperti ini. SIC 4 strip linea. Nah, lineanya bukan di parasternalis tapi di linea mid clavicularis yang sinistra. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau tanya kira-kira? Saya agak ngebut ya, soalnya tadi kelas tadi yang sebelumnya nggak selesai soalnya. Oke, ada yang mau tanya? Boleh angkat tangan atau boleh mungkin langsung ngomong. Nggak ada. Kalau nggak ada saya lanjut ya. Oke. Nah ini contoh. Ini ada soal lagi. Oke, jadi saya tunjuk bagiannya. Gitu. Di sini. Bagian yang ditunjuk disebut. Gitu. Nah, ini merupakan bagian daripada jantung ya. Jadi jantung itu kan bagiannya kan ada apek, ada basis, dan ada 3 fasies, gitu kan, seperti itu. Nah, kalau yang ditunjuk seperti ini, maka yang ditunjuk adalah apek cordisnya, ya kan? Nah, jawaban tersebut skeletopusnya terdapat di SIC 4 strip 5 linea mid clavicularis yang sinistra. Nah, itu kalau semuanya soal yang pertama bagian yang ditunjuk. Tetapi nanti kalau ada soalnya, bagian yang ditunjuk disebut yang merupakan proyeksi bagian tersebut akan membuat proyeksi di dinding teks. Gitu kan? Nah, kalau proyeksinya itu namanya disebut ictus cordis. Beda ya. Tapi kalau untuk skeletopusnya tetap sama. Gitu. Tapi cuma nanti jawabannya yang A bukan apek tapi X. Jadi tergantung nanti soalnya. Jadi minta tolong nanti dicermati.
Kira-kira nanti soalnya itu nanti dia akan mengarah atau bertanya tentang yang mana, gitu ya. Nah, tadi kan saya sudah bilang bahwasanya kalau jantung itu ada pembungkusnya. Pembungkusnya jantung itu ada 3 lapis ya. Jadi yang pertama itu ada pericardium fibrosum yang paling luar. Kalau di sini nanti ini mungkin yang gambar warna putih ini ya, putih, ya kan? Terus nanti ada pericardium serosum. Pericardium serosum itu ada 2. Serosum yang parietalis itu yang merah yang nempel ke putih, sama yang visceralis itu yang merah yang nempel ke orange di dalam itu. Dan nanti antara dua pericardium serosum parietalis dan visceralis itu nanti dia ada sebuah kakung, yaitu kakung pericardialis, yang itu nanti dia akan di tempat diisi oleh cairan serosa gitu ya, yang fungsinya sebagai pelumas daripada jantungnya saat dia berkontraksi. Nah, yang pericardium fibrosum itu nanti dia letaknya di eksternal, ya kan? Terus jaringan fibrosa, ini nanti dia tempat melekat daripada 4 ligamen tadi ya. Fungsinya dia melindungi kor, membatasi gerak kor, dan menjaga kor agar tepat di tempatnya, bersama-sama dengan 4 ligamen tadi. Oke? Sedangkan yang serosum, itu dia yang internal, ada 2. Parietalis itu yang luar, ya kan? Visceralis itu yang dalam. Nah, lamina parietalis visceralis pericardii itu juga bisa disebut epicardium, beda ya. Pericardium sama epicardium. Di antara kedua lapisan tadi dia ada ya cavitas pericardialis, ya kan? Cavitas pericardiaca atau pericardii, cairan serosa atau liquor pericardii sebagai pelumas. Nah, nanti ada beberapa kondisi keadaan klinis itu nanti di mana cairan itu akan terisi, contoh terisi darah atau mungkin terisi cairan. Nanti nama kliennya apa nanti kalian cari, gitu ya. Nah, pericardium serosum itu sendiri itu nanti dia akan melipat ya. Jadi dari pericardium yang parietalis dia akan melipat menjadi pericardium yang visceralis. Nah, tempat pelipatan atau refleksinya ya gitu, atau refleksinya itu nanti di 2 tempat. Itu nanti di sinus transversus pericardii, ya kan? Ya kan? Dan di sinus obliquus pericardii. Nah, sinus transversus kalau itu di antara itu di sini, ya kan? Di gambar ini, ya kan? Kalau di obliquus pericardii itu di antara pulmonalis dextra et sinistra. Itu di daerah sini. Vena pulmonalis dextra et sinistra ya, ini di antara. Kalau yang satunya itu di pungkulan darah besar. Ini di sini. Jadi perlekatan atau refleksinya itu di 2 tempat itu. Nah, ini kalau seumpamanya kita CT scan atau kita MRI nanti modelnya beda. Jadi kalau CT scan nanti biasanya pericardium itu berwarna putih, sedangkan kalau MRI dia lebih ke arah hitam. Gitu ya. Jadi ke arah hitam ini ya. Pericardium. Ini pericardium. Nah, ini kalau umpamanya CT scan dia lebih ke arah putih ini seperti ini putih ini. Oke. Nah, sedangkan untuk neurovaskularisasinya, ya kan, untuk pericardium itu oleh arteri pericardiaco-prenica. Itu yang untuk bagian luar di lamina fibrosa sama lamina parietalis yang lamina serosa pericardii. Sedangkan untuk yang epicardium atau lamina fiscalis lamina serosa, ya kan, itu dia oleh arteri koronaria. Untuk persarafannya sama, jadi kalau yang di bagian luar itu oleh nervus menicus, sedangkan untuk yang epicardium atau visceralis dia oleh nervus vagus. Nah, ini struktur dari Korea yang ada epicardium yang paling keluar itu merupakan lamina visceralis pericardii. Terus nanti dia ada myocardium itu merupakan ototnya, dan ada endocardium atau lapisan yang paling dalam. Nah, struktur eksternal atau bagian luar daripada core itu berbentuk sebuah piramid ya, piramida terbalik gitu seperti itu. Jadi ini piramid terbalik, nanti ada apex,
ada basis, dan ada 3 fasies. Fasies sternocostallis, fasies diafragmatika, dan fasies pulmonalis kanan dan kiri. Di mana nanti fasies pulmonalis kanan kiri nanti dia akan memberikan sebuah impresio pada pulmonya, ya kan, impresio kardiaka. Gitu ya. Basisnya itu nanti dia akan mengarah ke bahu, sedangkan apeknya dia akan mengarah ke panggul ya. Nah, letak daripada apek itu di SIC 4/5 tadi ya, di linea midflavicularis sinistra. Sedangkan nanti kalau dia denyutanya yang di thorax itu namanya ictus cordis. Nah, ini ada fasies, ada sternocostallis, ya kan? Ada sternocostallis. Sternocostallis itu yang bagian anterior, ya kan? Jadi dibentuk oleh ventriculus dexter dan atrium dexter. Terus ada fasies pulmonalis, ya kan? Itu nanti dia dibentuk oleh ventriculus sinister dan atrium dexter. Ya, membentuk sebuah impresio pada pulmo kanan kiri, itu namanya impresio kardiaka. Nanti untuk fasies diafragmatika dia juga dibentuk oleh ventriculus dexter and sinister. Yang nanti dia bersandarnya itu pada sentrum tendinium dari diafragma itu sendiri. Nah, untuk di bagian luar lainnya, ya kan, setiap atrium itu berlanjut ya, nanti akan menjadi sebuah sepsisi dari aorta, ya kan, membentuk sebuah daun telinga yang dinamakan auricula. Auricula itu yang warnanya ungu, kanan dan kiri. Auricula dextra et auricula sinistra. Nah, di bagian luarnya itu nanti ada sebuah sulcus atrioventricularis atau sulcus coronarius yang membatasi antara atrium dan ventrikel. Ya, biasanya nanti untuk sulcus atrioventricularis itu nanti akan ditempati oleh arteri coronaria dextra dan sinus coronarius. Sedangkan untuk antara kedua ventrikel itu nanti dia ada sulcus, namanya sulcus interventricularis. Anterior yang di bagian depan, posterior yang di bagian belakang. Kalau anterior itu nanti ditempati oleh arteri interventricularis anterior dan vena cardiaca mayor. Sedangkan kalau untuk sulcus yang di posterior itu nanti ditempati oleh arteri interventricularis yang posterior dan vena cardiaca media. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya kira-kira? Nah, ini kita udah belajar struktur ekstranya, kita belajar struktur internal daripada kornya atau ruangan kornya. Nah, secara fungsional, ya kan, itu terdiri dari 2 pompa. Ya, satu pompa itu terdiri dari atrium dan ventricle. Itu ada pompanya, ada pompa yang kanan, ada pompa yang kiri. Ya, pompa yang kanan ini nanti, ya kan, terdiri dari atrium dexter dan ventricle dexter. Sedangkan pompa yang kiri itu nanti dia terdiri dari atrium sinister dan ventricle yang sinister. Di antara atrium dexter dan sinister itu nanti dia akan dipisahkan, yaitu ostium atrioventricularis yang dextrum, yang dia nanti akan dilengkapi oleh sebuah valvula yang namanya adalah valvula tricus pedalis. Kalau di antara atrium sinister dan ventricle sinister itu nanti dia ada sebuah lubang yang dinamakan ostium atrioventricularis yang sinister, yang nanti akan dilengkapi oleh sebuah valvula. Valvulanya valvula tricus pedalis atau valvula mitralis. Jadi secara gamblang ya berarti ada 4 ruangan, ada atrium dextrum, atrium sinister, ventricle dexter, and ventricle sinister. Itu seperti itu ya. Sampai di sini ada yang mau tanya dulu sebelum kita lanjut? Kita santai saja. Aman? Gampang kok, jantung itu nggak terlalu susah. Oke, ini hampir mirip ya. Jadi ada atrium,
dextrum, atrium sinistrum, ventricle dexter, ventricle sinister. Nah, nanti untuk antara sekat antara atriumnya itu nanti ada septum interatrial. Kalau ini ada septum interventricular. Jadi yang membatasi antara kedua atrium dan kedua ventrikel. Jadi kalau dilihat gambar ini kan jelas. Nih ada septumnya. Ini septum interatrial, ini ada septum interventricular. Nah, ini kalau contoh di MRI juga, gitu ya. Jadi di MRI ruang jantung kelihatan seperti ini. Nah, nanti ini ada sebuah ini apa? Pencekungan ya, hitam itu. Ini tanya ya. Itu di sulcus tadi ya. Di sulcus atrioventricularis yang tadi akan ditempati oleh sinus coronarius dan arteri koronaria yang dextra. Betul nggak? Nih, sinus coronarius dan arteri koronaria dextra. Gitu ya. Ini contoh, jadi nanti kalau MRI nanti kelihatannya seperti itu. Nanti juga ada tetap ini moderator dan itu merupakan septum trabecular septum, ya kan? Nanti yang dia fungsinya sebagai sistema konduksi jantung. Gitu. Ya, kalau secara anatomis bentuknya seperti ini. Jadi anterior itu emang dominannya dia oleh ventricle kanan ya. Ini kalau secara anatomis emang katanya seperti ini. Nah, ini untuk atriumnya, ya kan? Kita belajar mulai per ruangannya. Kita belajar pertama itu adalah untuk atriumnya. Itu ada atrium dextrum, ada atrium sinistrum, gitu ya. Jadi untuk atrium dextrum itu dia nanti tempat bermuara dari vena cava superior et inferior, sinus coronarius, sama vena cordis minimae. Sedangkan untuk atrium sinistrum, ya kan, itu nanti dia akan menerima darah dari vena pulmonaris dextra et sinistra superior et anterior. Yang sinistra ada dua, yang dextra cuma ada satu, tapi dia tetap dua gitu. Tapi namanya vena pulmonaris dextra. Nah, kita belajar tentang atrium dextrum dulu. Dan tadi ya, jadi atrium dextrum tadi dimulai oleh 4, oke? Vena cava superior, vena cava inferior, sinus coronarius, sama vena cordis minimae. Nah, itu nanti dia melalui ini ya, jadi ostium vena cava superior, ostium vena cava inferior, ostium sinus coronarius, sama foramina venarum et cavarum. Jadi penamaan atau tempat muaranya. Oke? Nah, atrium dextrum itu sendiri itu dibentuk oleh dua bagian utama, yaitu bagian yang halus dan bagian yang kasar. Bagian yang halus itu disebut sinus venarum cavarum. Sedangkan bagian yang kasar itu disebut musculus tectinati. Antara dua bagian yang halus dan kasar nanti dia akan dibatasi oleh sebuah peninggian yang namanya disebut crista terminalis. Nah, di atrium dextrum itu sendiri nanti ada beberapa valvula juga yang lekat atau melengkapi sebuah ostiumnya. Contoh, di ostium atrioventricular yang dia membatasi antara atrium dan ventricle, itu nanti dia ada sebuah valvula. Valvulanya tadi namanya valvula tricus vidalis. Kenapa tricus vidalis? Karena dia mempunyai 3 pubis. Beda kalau yang valvula atrioventricularis yang sinister, dia namanya bicus vidalis karena dia cuma mempunyai 2 pubis. Valvula bicus vidalis bisa disebut juga valvula mitralis. Nah, sedangkan valvula yang lain yang ada itu adalah di sini, di ostium sinus coronarius, ya kan? Itu namanya valvula trapezi, dan vena cava inferior itu namanya valvula Eustachii.
Jadi ada nama khasnya ya. Valvula itu katup ya. Jadi valvula itu katup. Kalau ostium itu ya kayak lubang gitu seperti itu atau rongga. Jadi katup itu nanti dia akan menutupi rongga itu gitu. Jadi ada beberapa saat itu atau katup itu akan menutup dan membuka. Itu seperti itu. Jadi darahnya nggak langsung masuk gitu seperti itu. Nah, bagian lain daripada di atrium itu ada yang namanya septum interarterial yang membatasi antara atrium sinister dan atrium dexter gitu ya. Nah, itu nanti septum interarterial itu nanti dia ada bangunan khas yang cekungan oval yang namanya fossa ovalis. Fossa ovalis itu sendiri ya, pada saat nanti dia fetus dia kan ada valvula yang namanya valvula foraminis. Ya, nanti dia mencegah LR stam itu dalam artian darah balik gitu. Jadi kalah darah kotor dan darah bersih gitu seperti itu. Nah, pada saat lahir itu kadang ada yang resisten. Resisten itu jadi dia awalnya itu kan berupa foramen ya, atau lubang namanya foramen oval. Nah, saat itu nanti dia lahir itu nanti foramennya akan menutup. Normalnya seperti itu membentuk sebuah fossa ovalis. Tetapi ada beberapa kelainan yang dia tetap resisten. Resisten itu dalam artian dia tetap menjadi sebuah foramen. Jadi otomatis kan terjadi sebuah kelainan kongenital bawaan, jantung bawaan. Jadi nanti bayinya lahir warnanya biru gitu. Itu karena kan darah bersih dan darah kotornya dia bercampur gitu ya. Nah, nama kelainan jika resistennya itu di foramen ovalisnya itu dinamakan patent foramen oval. Gitu ya. Kalau seumpamanya nanti contoh ini ada soal nih seperti ini. Nah, ini bangunan yang tujuh adalah itu berarti jawabannya dia fossa ovalis, bukan foramen ovalis ya, karena kan bangunan yang tunjuk dan yang tunjuk ini adalah jantung dewasa. Oke, namanya fossa ovalis. Kalau terjadi kegagalan penutupan tersebut 8A saat kelahiran, terjadi kelainan tersebut patent foramen oval. Gitu ya. Oke, clear? Nah, kalau seumpamanya ditunjuk itu di fossanya itu, tapi kalau yang ditunjuk itu di septumnya, maka bangunan yang ditunjuk adalah septum interarterial. Nah, kalau terjadi kegagalan penutupan, maka namanya dia arterial septal defect. Beda loh ya, ASD sama PFO. Gitu ya. Jadi nanti ada, jadi tolong dicermati dulu soalnya sama yang ditunjuk apa. Gitu ya. Nah, atrium sinistra bersama ya, tadi ada sinistrum venorum cavarum juga, terus ada auricular sinistra. Tadi kalau di dextrum juga ada auricular dextra. Ya, lebih kecil tetapi dindingnya lebih tebal daripada atrium dextrum. Nah, di sini dia ciri khasnya satu ya. Ini ada valvula bicuspidalis, mempunyai dua kupis atau disebut valvula mitralis yang dia terdapat di ostium atrioventricular yang sinistrum. Yang dimulai ya, kalau atrium sinistrum dimulai tiga ya. Tadi ya, mulai sinistra, terus sinistra superior and inferior. Oke, lanjut. Ini udah atrium, sekarang ventricle. Nah, ini ya. Jadi ventricle itu ya kan ada dua juga. Ada ventricle dexter dan ventricle sinister. Ya kan? Itu nanti dia akan memompa darah ya dari atrium dextrum ke ventricle sinister ya kan ke pulmo melalui truncus pulmonalis. Nih. Sedangkan atrium sinister dari atrium sinister ke ventricle sinister itu nanti dia akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Nih, atrium sinister, ventricle sinister, ya kan? Atrium sinister, ostium tadi, valvula bicuspidalis, ventricle sinister, terus dia ke aorta. Ini sama ya. Jadi atrium dextrum, ostium tadi, valvula bicuspidalis, masuk ke truncus pulmonalis melalui
ini namanya ostium semilunar truncus pulmonaris. Ini sama ostium semilunar aorta. Gitu. Nah, bagian-bagian ciri khas yang ada di ventricle itu seperti ini. Yang pertama itu ada trabecula carne. Jadi ini seperti ini. Nah itu nanti dia akan ini ya. Jadi septum marginal vein yang akan menjadi sini ya, bagian daripada moderator vein tadi. Terus ada juga mulus papillaris, ya kan, yang nanti dia akan nih mulus papillaris yang berbentuk konus ya, konus ini, konus. Ya kan, itu nanti dia akan dilekatkan ke ostium ya kan, atau valvulanya itu melalui korda tendinnya. Nah, nanti setiap ostium, ya kan, setiap ostium ini, ya kan, itu nanti dia ada kayak apa namanya, cincin yang namanya annulus fibrosus. Ya, nanti dia yang akan menyusun itu yang namanya skeleton cordis, gitu ya. Atau kenapa sih jantung itu kan kok bisa bentuknya seperti itu gitu loh? Bentuknya itu karena yang apa, mempertahankan bentuk daripada jantung itu dinamakan skeleton cordis. Nah, skeleton cordis itu salah satunya itu ada namanya annulus fibrosus ini tadi. Ya, valvanya ada dua ya. Semilularis ada aorta yang dia di sini di apa? Atrium ventricle yang sinister. Terus trunci pulmonaris dia yang di ventricle dexternya. Nah, ini gambar lain, ya kan? Ini kalau nama yang asli kan seperti ini ciri khasnya ya, emang ciri khas daripada ventricle yang sinister itu dindingnya sangat tebal. Ya. Nah, ketebalan dinding daripada ventricle sinister itu disebabkan karena dia membutuhkan kontraksi yang kuat untuk memompa darah ke seluruh jaringan tubuh. Beda sama ventricle dexter, dia cukup memompa darah itu ke pulmo. Sedangkan jantung dan pulmo kan jaraknya dekat, itu seperti itu. Maka dindingnya tidak setebal yang sinister. Bedanya di sini. Ya, contoh tadi ada trabecula carne, terus ada apa, musculus papillaris, ya kan, yang nanti dia ada centrum tendiniumnya gitu. Nah, ini kita bahas tentang masalah ventriculus dexter, ya kan? Ventriculus dexter itu sebenarnya kan tadi kan dia emang penyusun fasies sternocostallis sama fasies diafragmatica. Karena kan emang secara anatomis tadi kan menurut apa gambar MRI tadi kan emang ventriculus dexter kan emang letaknya di depan dan di bawah gitu seperti itu. Nah, di situ nanti ciri khasnya itu tadi ya, jadi ada ostiumnya, ya kan? Dia itu kan sebenarnya kan seperti huruf U, ya kan, ada kavitas dengan tepi yang inferior dan tepi yang superior, ya kan? Nanti yang di tepi inferior itu ada ostium atrioventricularis yang sinister, itu nanti dia ada valvula tricuspidalis. Sedangkan yang di anterior itu nanti atau cranial itu nanti dia ada ini konus anterius, itu nanti dia ada sebuah ostium truncus pulmonaris yang dilengkapi oleh valvula semilunaris pulmonaris, gitu ya. Oke, ya, valvula semilunaris trunci pulmonaris ini harusnya ada semilunarisnya. Pokoknya kalau istilahnya yang apa, keluar jantung itu pasti ada valvula semilunaris, ya kan? Valvula semilunaris truncus pulmonaris sama valvula semilunaris aorta. Ini kurang lebih. Tapi sebenarnya kalau kamu jawab gitu aja sih, sebenarnya sih juga apa, nggak apa sih. Tapi cuman kalau hanya gitu ya. Jadi ini tadi ya, hampir biar dia ada apa, korda tendiniannya, ada musculus papillarisnya, ada septum marginal tadi, moderator penyakit tadi, gitu. Terus ada apa, ostium ya, valvula tricuspidalis, valvula semilunaris itu. Yang
truncus pulmonalis. Sama ya, tiga valvula itu punya tiga valvula semua, tiga kupis semua, kecuali yang di Bikuspidus itu dia cuma 2 kupis. Nah, kalau yang membatasi antara itu septum interocularis, itu nanti dia ada moderator vein ini. Nanti dia merupakan bagian daripada sistem konduksi daripada jantungnya. Jadi kalau mau berkontraksi itu dia nanti ada kayak listrikan dari jantung, jadi otomatis gitu seperti itu. Nah, itu nanti dari avenut yang lainnya di atrium dextrum, ya kan? S anode, avenut, ya kan? Terus apa namanya? Bundel dis, ya kan? Terus nanti dia zaman kedua menjadi serabut ginjal, ya kan? Untuk AV dan S anode itu masih di atrium. Jadi nanti kontraksinya kontraksi atrium. Itu nanti kalau di EKG dia akan membuat sebuah gelombang namanya gelombang P. Sedangkan untuk kontraksinya di ventricle dari bundel his dan serabut ginjal itu nanti dia akan membentuk sebuah gelombang yang namanya gelombang QRS. Jadi kontraksi daripada jantung itu adalah gelombang PQRS. Oke? Dan kemudian nanti dia setelah kontraksi dia akan elevasi menjadi sebuah gelombang T, terus nanti akan seperti itu berulang-ulang. Itu yang dinamakan kontraksi jantung, itu seperti itu. Nah, ini kalau ventriculus sinister, ya kan, dindingnya lebih tebal, dia penyusun dari apeks jantung, terus nanti valvulanya valvula semilularis yang aorta. Ya kan, nanti ada 3 valvula. Nah, ini aku bilang tadi skeleton cordis atau rangka daripada jantung, ya kan? Itu nanti dia ada anuli fibrosi, ya kan? Itu yang dia melingkar di antara 4 valvula ini, terus ada trigonum, terus nanti ada pars membranacea, ya kan? Pars membranacea ini, pars membranacea, ya kan? Sama tendo-induli pars membranacea septum verticularis. Jadi ini kalau secara kalau namanya ototnya jantung itu dihilangkan, nanti skeleton cordis itu bentuknya seperti ini. Nah, nanti kalau seumpamanya ada soal, nanti kalau ada soal gambar seperti ini, ini disebut apa gitu, menyusun apa gitu, apa saja selain itu yang menyusun, berarti nanti kalian jawab yang lainnya gitu ya. Dan kalau valvulanya ada 4 tadi, ada tikus, ada bicus, semularis pulmonalis, semularis aorta. Gitu ya. Itu antara apa dan apa nanti kalian kan udah dijelaskan kan. Kalau tikus ya atrium dextrum ventricle dexter, kalau bicus ya atrium sinistrum ventricle gitu. Seperti itu. Nah, kalau proyeksi ini seperti ini. Jadi proyeksi jantung itu hampir mirip sama batas jantung. Parasternalis 2, parasternalis 2, clavicularis 45. Kecuali untuk yang katup tricuspid. Katup tricuspid itu bukan di batas kanan bawah jantung ya, tapi dia di parasternalis sinistra. Tapi sama terus S4-nya. Oke? Nanti hampir mirip, nanti kalian pelajari. Nah, ini untuk otot jantungnya tadi. Jadi otot jantung itu adalah miokardium. Nanti kalian belajar ini nanti di histologi. Yang paling tebal ya otomatis ya yang ventriculus sinister. Seperti itu. Nanti kalau ada kerusakan itu nanti dia biasanya akan mengeluarkan sebuah. Jadi kalau kerusakan daripada otot itu kan karena otot itu kan kalau rusak dia akan melepaskan protein keluar gitu kan. Jadi kan kalau umpamanya di otot skelet itu namanya troponin I, kalau seumpamanya di otot jantung itu namanya troponin T, gitu seperti itu. Skeletal muscle troponin I sama cardiac muscle troponin T, gitu seperti itu. Jadi lebih spesifiknya. Jadi kalau semuanya kalau jantung berarti troponin T. Kalau troponin T itu nanti meningkat, berarti kan ada kerusakan otot jantungnya. Nah, itu peningkatan troponin T biasanya menandai itu namanya acute myocardial infarct atau yang sering disebut STEMI atau ST elevasi miokard gitu seperti itu.
Jadi ini untuk tambahan aja ya. Nah, ini untuk sistema konduksinya tadi ya, jadi dari SA, AV, terus Gunelhis, terus lagi ya, gitu seperti itu. Nah, ini ya, jadi nanti dari gitu. Jadi ini apa hantarannya itu cuma sepersekian tadi ya, jadi nggak lama. Jadi saya seperti itu. Nah ini jadi kalau area contraction itu dari SA itu sendiri, itu nanti dia melakukan gelombang P, gelombang Q ini aja AP itu udah mulai masuk ke gelombang Q. Terus ini untuk ventricular contraction-nya dia GRS, terus nanti T-nya itu dia elevasi atau relaksasi. Kontraksi, relaksasi itu seperti itu. Lanjut. Nah, kalau bunyi jantung 1 itu penutupan katup atrioventrikular, kalau bunyi jantung 2 itu penutupan katup seminularis. Nah, jantung itu untuk berkontraksi, untuk melakukan kontraksinya dia juga butuh sebuah nutrisi ya. Jadi nanti untuk sirkulasi dari jantung itu nanti dia dari sirkulasi koroner itu nanti dia ada 2 cabang utama, ya kan, arteri koronaria sinistra dan dextra. Nanti yang untuk koronaria sinistra itu nanti dia ada cabang yang utama itu 2, itu interventriculis descendens. Dan untuk cabang untuk yang arteri koronaria dextra atau RSA ini gambar yang lain. Nah ini contoh kalau pada posisi angiografi. Jadi kalau keadaan troponin T yang meningkat itu nanti maka akan dilakukan pemeriksaan itu angiokardiografi seperti ini. Ya kan nanti jadi kita akan lihat kira-kira oh ternyata yang bermasalah itu di pembuluh darah yang mana. Maka dari situ nanti kita akan melihat kira-kira pemasangan jantung atau ring jantung itu di area yang mana. Itu seperti itu. Nah biasanya untuk melakukan angiografi seperti ini nanti itu ada golden standarnya. Jadi angiografi itu nanti ada golden standarnya itu adalah di 2 kali 24 jam pertama setelah serangan jantung. Gitu ya. Nah ini fungsinya, ya kan? Untuk ACA itu di mana gitu dia mengarah fungsinya itu distribusinya itu di daerah apa gitu seperti itu. Sendiri-sendiri ya. Jadi nanti kalau umpamanya contoh sirkumflexa itu ya kan itu nanti dia di atrium kanan dan ventricle atrium kiri dan ventricle kiri gitu seperti itu. Jadi dia dominasi maksudnya dominan kerjanya itu di area situ gitu seperti itu. Sedangkan untuk neurovaskularisasi ya kan itu nanti ada 2 ya kan itu nanti untuk yang parasimpatik itu oleh nervus vagus ya. Tapi nervus vagus itu bisa untuk simpatik juga. Tapi kalau yang simpatik itu nanti di ganglion cervicaler dan ganglion thoracaler dari thoracica 1 sampai ke 5. Sedangkan untuk inervasinya itu nanti biasanya oleh ini ya, plexus cardiacus. Itu nanti dia emang nervus vagus. Jadi emang fungsi semuanya itu nanti inervasinya sensorik itu juga nervus vagus melalui plexus cardiacusnya. Oke. Nah ini untuk sirkulasi darah fetal, ya kan? Jadi saat sistem fetus, ya kan? Itu kan saat masih dalam kandungan itu kan semua sistem belum bekerja secara fungsional ya. Jadi ada beberapa contoh terutama itu sistem jantung itu kan juga
belum bekerja sempurna, termasuk sistem lapor hepatis juga. Jadi nanti seluruh darah fetal itu akan seperti ini. Jadi dari plasenta ibu, ya kan, itu nanti dia akan masuk melalui umbilikus, ya kan, melalui vena cava inferior, ya kan, itu juga, jadi nanti ada yang langsung, ada yang melalui liver dulu, seperti itu. Dan itu nanti dia kerjanya itu langsung, jadi dari antara atrium, ya kan, antara atrium dan ventricle itu tidak ada. Jadi tadi kan right atrium itu kan langsung ke left atrium, dia tidak ada pembatasnya, adanya dia foramen oval langsung. Tapi kan tadi kan ada valvulanya. Jadi antara darah bersih dan darah kotor itu masih bisa bercampur. Karena pulmo pun juga belum berfungsi gitu seperti itu. Nanti dia akan kembali lagi ya ke plasenta. Tapi ada juga yang bisa langsung loh. Ini kan, jadi kan ini darah kotornya bercampur. Jadi nggak sempurna, emang belum sempurna untuk peredaran darah fetal. Dan nanti ada beberapa kelainan yang mungkin timbul gitu seperti itu. Contoh foramen ovale nanti namanya tendus ovale gitu ya. Ini nanti ada dua ya. Jadi ada paten foramen ovale sama atrial septal defect. Ini belum saya ganti, sorry. Terus kalau yang untuk yang di ini apa? Tadi ada ductus ya. Ini ya. Ductus arteriosus ini ya, jadi truncus pulmonaris ke arcus aorta, ya kan. Nanti ada sebuah namanya ductus. Ini paten ductus arteriosus ini ya. Jadi nanti jika dia persisten, ya kan, nanti dia akan terjadi kegagalan penutupan. Ini juga akan jadi sebuah kelainan kongenital yang namanya paten ductus arteriosus. Ini kelainan ketiga. Nah ini ya, jadi kan tidak di umbilikus, dia liver langsung bisa, ini foramen oval langsung. Nah ini untuk apa? Truncus ini kan pulmonalis itu nanti dia ada langsung. Jadi seperti ini. Ductus arteriosus. Ini kadang tidak menutup. Kadang resisten gitu seperti ini. Nah, kalau sirkulasi pulmonalnya seperti ini. Ini sebenarnya salah satu pada dewasa ya. Jadi ada sirkulasi pulmonal sama sistemik itu seperti itu. Kalau pulmonal itu dari atrium dextrum, ya kan, menuju atrium sinistrum. Kalau ini dari atrium sinistrum menuju atrium dextrum. Udah, tuh jantung. Nanti untuk klinis-klinisnya relasinya seperti ini. Nanti untuk masalah pembuluh darah, ya kan, vaskularisasi, itu kalian tolong belajar pembuluh darah besar, ya kan. Nah, seperti inilah. Jadi aorta dan cabang utamanya. Nanti ada aorta descendent, arcus aorta sama aorta descendent. Cabang utamanya kalau aorta yang ascendent, yang ke atas itu, ya kan, itu nanti kan dia kan akan dua. Jadi nerve coronary artery sama head coronary artery. Ada dua cabangnya. Sedangkan kalau arcus aorta nanti ada 3 cabang utama, ya kan, bronchus brachiocephalicus, ya kan, arteri carotis communis yang sinistra sama subclavia yang sinistra, ya kan. Terus nanti kalau seumpama nanti ini biasanya sering aku munculin ini arcus aorta dan cabang-cabangnya. Jadi nanti belajar ya. Terus nanti yang untuk yang masalah disenturaga. Nah nanti kalian juga belajar masalah itu ya, kayak pulsasi arteri gitu, arteri pulsasi, atau mungkin pengambilan sampel darah, analisa gas darah itu nanti di arteri apa, terus untuk pengambilan sampel darah vena apa, itu nanti kalian tolong juga tambah belajar di situ. Mungkin itu aja. Ada yang mau tanyakan kira-kira? Ada yang mau tanyakan? Kalau nggak ada, saya selesaiin ya. Halo? Ampun dokter.
Oh ya, gitu. Oke, kalau gitu saya cukupkan perkuliahan kita pada siang hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.